saya akan menjelaskan tentang grand strategi matrik. Jadi, matrik grand strategi atau grand strategi matrik ini digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan. Nah, internal factor evaluation dan external factor evaluation ini merupakan dasar untuk mengetahui strategi bisnis ini. Nah, setelah itu kita akan menemukan titik koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sumbu X ini untuk competitive position dan sumbu Y ini untuk market growth, atau sumbu X untuk posisi internal dan sumbu Y ini untuk posisi eksternal. Nah, pembentukan market ini juga cukup sederhana, yaitu dengan memutuskan di mana posisi kompetitornya dan pertumbuhan pasarnya. Grand strategi matrik ini juga mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Nah, di sini ada 2 garis. Ini ada posisi vertikal dan ada posisi horizontal. Nah, untuk posisi vertikal ini untuk pertumbuhan pasar, sedangkan untuk horizontal ini untuk posisi bersaing. Nah, di sini ada 4 kuadran. Ini kuadran 1, ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam keadaan pertumbuhan pasar yang cepat dan dalam posisi bersaing yang kuat. Nah, untuk kuadran 2, ini berarti perusahaan dalam keadaan pertumbuhan pasar yang cepat tetapi dalam posisi bersaing yang lemah. Untuk kuadran 3, ini perusahaan dalam keadaan posisi bersaing lemah dan pertumbuhan pasar yang lambat. Untuk kuadran keempat, posisi bersaing kuat dan pertumbuhan pasar yang lambat. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa menentukan perusahaan kita tuh ada di kuadran 1 atau kuadran 2 gitu. Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nilai FE dan EFE. Jadi FE itu untuk nilai posisi internal dan EFE itu untuk menentukan posisi eksternalnya. Nah, di sini saya udah ada contoh. Di sini pertama ada faktor eksternal, ini untuk ada kekuatan dan ini mempunyai 4 indikator. Ada perkembangan modal, kinerja pengurus yang baik, jaringan pasar yang luas, dan sistem berjalan yang baik. Nah, kelemahan ini ada 3 indikator juga. Nah, selanjutnya ini ada responden 1, responden 2. Jadi, sebelumnya kita untuk mendapatkan ini kita bisa menyebarkan kuesioner ataupun wawancara secara langsung. Nah, untuk penilaian saya menggunakan skala Likert dari nilai 1 sampai 5. Jadi, sangat setuju itu bernilai 5, setuju bernilai 4, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, dan sangat tidak setuju itu bernilai 1. Nah, untuk responden pertama mengatakan bahwa perkembangan modal perusahaan ini setuju, nilainya bernilai 4. Nah, responden 2 ini mengatakan 3, responden 3 ini ada 5, dan responden 4 ini menjawab 5. Nah, jumlah ini dapat dari 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5, ini hasilnya ada 17. Nah, selanjutnya ini total dari kekuatan ini ada 60, sedangkan ada total kelemahan ini ada 24. Total dari kelemahan dan kekuatan ini ada 84, dapat dari 60 ditambah 24. Selanjutnya menentukan bobot. Bobot itu dapat dari mana sih gitu. Nah, jadi bobot itu didapat dari jumlah jawaban dari responden tiap indikator dibagi dengan jumlah keseluruhan, total keseluruhan. Berarti 17 dibagi 84 hasilnya 0,20. 16 dibagi 84 hasilnya 0,19. Nah, untuk menentukan rating ini didapat dari jumlah jawaban dari indikator 1 dibagi dengan jumlah responden. Ini respondennya ada 4 di sini, sedangkan jumlah dari jawaban indikator 1 ini ada 17. Berarti 17 dibagi 4 hasilnya 4,25. Selanjutnya ini ada bobot kali rating. Ini yang paling mudah ya. Ini hanya bobot 0,20 dikali dengan rating 4,25, hasilnya 0,85.
Nah, ini dapat dari 3,2. Jadi keseluruhan ini dari jumlah kekuatan dan jumlah kelemahan ini dijumlahkan. Di sini didapat nilai 3,2. Nah, cara menentukannya, nah ini saya sudah membuat grafik. Jadi posisi nilai FE atau posisi nilai internalnya tadi kan ada di 3,2 nih. Saya umpamakan ini berada di sini. Nah, untuk posisi eksternal didapat nilai. Jadi saya sudah menghitung eksternalnya karena ini cara menghitungnya sama. Kayak tadi kita harus membagikan kuesioner untuk mendapatkan nilai E eksternal. Jadi hasilnya 2,3 nih. 2,3 berarti posisi perusahaan berada di kuadran 1. Nah, apabila posisi perusahaan berada di kuadran 1, apa sih yang harus dilakukan gitu? Nah, di sini ada deskripsi strategi tiap kuadran. Nah, ini ada tadi kan berada di kuadran 1 nih. Berarti yang langkah pertama, perusahaan ini berada di posisi yang excellent, artinya berada di posisi bersaing yang kuat dan pertumbuhan pasar yang cepat. Nah, yang kedua, perusahaan ini terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai, seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk. Yang ketiga, tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengubah strategi jika tengah unggul dalam persaingan. Artinya, kita sudah tidak perlu mengubah strategi yang sebelumnya dilakukan. Yang keempat, jika perusahaan ini punya sumber daya berlebih, maka strategi integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal ini merupakan pilihan yang utama. Dan yang kelima, yaitu perusahaan berpeluang sukses untuk memanfaatkan peluang eksternalnya. Sangat mudah bukan? Untuk menentukan strategi green metric ini sangat mudah, hanya diperlukan nilai FE dan EFE dan bobot kali rating. Itu saja untuk penjelasan strategi green metric. Selanjutnya akan dijelaskan tentang strategi BCG yang akan disampaikan oleh saudari Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Angelita Wijaya dari MBSE ingin menjelaskan matrik BCG atau Boston Consulting Group. BCG atau Boston Consulting Group itu merupakan alat analisis untuk mengetahui posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industri suatu perusahaan. Nah, BCG matrik ini memiliki 4 kuadrat yang menjelaskan dan menggambarkan posisi suatu perusahaan dari segi pertumbuhannya. Nah, kuadran yang pertama itu ada dog atau anjing. Dari kuadran ini perusahaan berada di pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya yang relatif rendah. Nah, artinya perusahaan tersebut itu mendapatkan laba rendah sehingga menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi. Nah, strategi yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan pada posisi ini mengurangi biaya-biaya yang telah diperlukan. Nah, kuadran yang kedua itu ada cash cow atau sapi. Pada kuadran ini merupakan memiliki pangsa pasar yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Dengan pangsa pasar yang tinggi inilah perusahaan mendapatkan aliran kas dan yang lebih dari yang dibutuhkan, sehingga strategi yang tepat oleh perusahaan ini adalah diverifikasi produk dengan berbagai inovasi. Kuadran yang ketiga itu adalah star atau bintang. Kuadran ini mendeskripsikan perusahaan memiliki pangsa pasar tingkat pertumbuhan yang tinggi, jadi sebaiknya perusahaan tetap menerima investasi agar dapat mempertahankan dan memperkuat posisinya. Nah, strategi yang tepat oleh perusahaan di posisi ini itu adalah integrasi pasar, yaitu ke depan atau ke belakang maupun horizontal. Nah, kuadran yang terakhir adalah question mark atau tanda tanya. Nah, kuadran ini menunjukkan kondisi perusahaan dengan pangsa pasarnya yang rendah dan pertumbuhan pasar yang tinggi. Dengan analisis dan investasi yang tepat, perusahaan ini bisa tumbuh menjadi posisi
cash cow atau stars, sehingga strategi yang tepat oleh perusahaan adalah penetrasi pasar dan perkembangan pasar atau pengembangan produk. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa sebaiknya investor itu melakukan investasi di suatu perusahaan pada posisi cash cow dan tidak melakukan investasi pada posisi dog. Nah, selanjutnya matrik 9 kotak GE adalah alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematik bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan investasinya di antara unit-unit bisnisnya. Nah, GE ini adalah kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan indikasi strategi lebih lanjut dan membantu memprioritaskan investasi yang membutuhkan untuk setiap unit bisnis atau BU. Nah, pada tahun 1970, GE ini berkonsultasi dengan McKinsey dan Company, dan sebagai hasilnya kerangka 9 atau kotak dirancang seperti matriks 9. Nah, pada 9 elemen yang menunjukkan apakah perusahaan harus berinvestasi dalam produk atau memanen atau melepaskan dan juga melakukan penelitian lebih lanjut pada produk yang diinvestasikan. Di dalamnya jika masih ada sumber daya yang tersisa, nah BU ini dievaluasi pada 2 sumber daya, yaitu daya tarik industri dan kekuatan kompetitifnya unit. Selanjutnya ada langkah yang pertama, tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis untuk mendaftarkan faktor atau tetapkan bobot dan berikan peringkat untuk setiap faktor. Hitung skor total. Dan langkah yang kedua itu tentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnis. Langkah yang kedua sama dengan langkah yang ke-1. Hanya saja kali ini dialihkan daya tarik industrinya sebagai kekuatan kompetitif unit bisnis dievaluasi. Nah, langkah yang ketiga itu ada float unit bisnis pada matrik dengan semua evaluasi dan skor di tempat kita dapat merencanakan unit bisnis pada matrik. Nah, setiap unit bisnis itu direpresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan proporsi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Nah, langkah yang keempat itu menganalisis informasi. Ada implikasi investasi yang berbeda dengan harus kita ikuti tergantung pada unit bisnis Anda atau bisnis kita telah yang dipetakan. Ada 3 kelompok kotak investasi atau pertumbuhan, selektivitas, penghasilan, dan kotak panen. Nah, langkah yang kelima itu ada identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Matrik GE McKinsey hanya memberikan gambaran terkini tentang daya tarik industri dan kekuatan kompetitif dari unit bisnis dan tidak mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berubah di masa yang akan datang. Nah, lalu menganalisis lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis itu dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif mereka, atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa yang akan datang. Nah, ini mempengaruhi keputusan yang kita ambil tentang investasi kita ke dalam suatu atau unit bisnis lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nadio Canggi Narviando, NPM 1941040368. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT adalah akronim dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT adalah sebuah cara, alat, dan metode sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan menggambarkan situasi yang sedang atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan yang digunakan sebagai perencanaan strategi dalam memaksimalkan faktor dari dalam internal, yaitu kekuatan strengths dan peluang opportunities, serta secara bersamaan dapat meminimalkan faktor dari luar eksternal, yaitu kelemahan, weaknesses, dan ancaman threat. Tujuan dan manfaat analisis SWOT. Penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penerapan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Tujuan lainnya yaitu diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur ulang produk atau life cycle produk. Adapun manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga yaitu mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Aspek-aspek analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Strengths atau kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Kelemahan atau weaknesses adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ancaman atau threats adalah suatu penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kuadran analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4 kuadran utama yang memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing kuadrannya. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kuadran 1 atau strategi agresif merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kuadran kedua yaitu strategi diversifikasi. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Yang ketiga yaitu kuadran 3 yang disebut juga strategi defensif, yaitu perusahaan menghadapi peluang besar yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Yang terakhir yaitu kuadran 4 atau disebut strategi turnaround. Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal. Matriks analisis SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka kita perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama itu faktor eksternal.
Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats, di mana faktor ini mengangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strengths dan weaknesses, di mana faktor ini mengangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, di mana hal itu turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya, alternatif strategi yang diambil yang harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis serta mengatasi ancaman, sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh 4 kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Penjelasan untuk masing-masing strategi pada matriks SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi SWOT Strength Opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu Strength ST, Strength Threat. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Yang ketiga yaitu strategi WO, Weakness Opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan uang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT, Weakness Threat. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Contoh kasus penerapan analisis SWOT pada Acer Indonesia. Acer merupakan vendor PC yang termasuk dalam top 10 vendor PC bermerek di dunia dalam hal desain dan marketing serta solusi IT yang dapat diandalkan. Pada tahun 2000, Acer menekankan operasi industri supaya berfokus pada pemasaran produk-produk mereka yang secara terkenal yaitu desktop, mobile, PC, server, storage, alat-alat komputer, dan solusi e-bisnis untuk bisnis pemerintahan, pendidikan, dan rumah tangga secara global dan mendunia. Kondisi yang pertama itu 2005 nomor 1 di Indonesia, yang kedua itu 2007 nomor 3 di Indonesia. Kondisi yang diinginkan yaitu menggambarkan Acer menjadi brand PC nomor 1 di Indonesia dan menghilangkan batasan antara manusia dengan teknologi. Nah, dilihat dari gambar tersebut bahwa untuk SWOT matrix tersebut, yang pertama strength S yaitu pertama yaitu brand yang telah dimiliki Acer, yang kedua yaitu dukungan infrastruktur yang memadai, yang ketiga yaitu produk-produk yang diminati masyarakat, keempat yaitu wild card company, market growth-nya tinggi, yang kelima yaitu kultur serta komitmen yang baik. Untuk weaknesses, yang pertama yaitu jumlah server center yang kurang memadai, yang kedua yaitu jumlah elite partner yang sedikit. Opportunities, yang pertama yaitu meningkatkan market share, yang kedua yaitu adanya teknologi IT baru, yang ketiga yaitu netbook meningkat, yang keempat yaitu pasar netbook meningkat juga. Nah, yang selanjutnya yaitu trade. Yang pertama yaitu kompetitor yang semakin banyak. Yang kedua itu perang harga produk. Yang ketiga yaitu image yang agak menurun akibat banyak kerusakan dari konsumer. Nah, di sini ada beberapa strategi analisis SWOT matrix, yaitu strategi SO, meningkatkan penjualan notebook yang terdapat pada O3, O1, S1, S4, S2, dan S3. Yang kedua itu meningkatkan penjualan netbook
terdapat pada O4, O1, S1, S4, S2, dan S3. Yang ketiga yaitu meningkatkan sumber share melalui teknologi baru yang terdapat pada O1, O2, S1, S5, S2, dan S4. Nah, selanjutnya yaitu strategi WO. Yang pertama itu penambahan server center untuk meningkatkan mutu pelayanan, yaitu W1, S1, S2, dan S8. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, terdapat pada W2, S4, S2, S1, dan S3. Strategi ST. Yang pertama yaitu peningkatan iklan dan promosi pada T1, S1, dan S5. Yang kedua yaitu memperbaiki image yang terdiri dari T3, S1, S5, dan S3. Yang terakhir yaitu strategi WT. Yang pertama yaitu menambah server center untuk meningkatkan mutu pelayanan, terdapat pada W1, W1, T1, dan T3. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, terdapat pada W2 dan T2. Baik, itu saja penjelasan tentang analisis SWOT dan analisis SWOT matrix. Saya akhiri penjelasan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.